الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah salat Isya dan Tarawih masih musliman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita telah memasuki malam yang ke-14 Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa tuntas menjalankan ibadah Ramadan ini sampai dengan selesai dan diisi dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang berkata Allah, pada kesempatan ini Al-Fatih diberikan amanah untuk menyampaikan mauidhah singkat dengan tema aplikasi kesabaran dalam kehidupan. Bapak yang berkata Allah, puasa adalah real kesabaran, yaitu melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bulan Ramadan itu syahrus sabr, bulan kesabaran. Juga disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shaumu nisfus sabr, puasa itu setengah dari sabar. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali pun menuliskan di dalam salah satu kitab karyanya yang bernama Kitab Lataiful Ma'arif. Ketika beliau menuliskan di bab puasa, beliau mengatakan fa'inna as-siyama minas sabr, sesungguhnya puasa itu bagian dari kesabaran. Sebab itulah maka pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu sebagaimana pahala yang didapati oleh orang-orang yang bersabar. Seperti apa pahala orang-orang yang bersabar itu? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 10, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya adalah orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hisab, tak terbatas, dengan pahala yang tak terbatas. Ayat ini terdapat dua kata atau dua kalimat yang istimewa secara makna, yaitu pada kata yuwaffa dan kalimat diberi hisab. Yuwaffa itu artinya adalah pahala yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala sempurna, tak terpotong sedikit pun. Jadi kalau dianalogikan, semisal orang mendapatkan hadiah mobil, maka yang dia dapatkan mobil itu 100% rupiah tanpa potongan pajak sedikit. Biasanya orang kalau ada hadiah mobil misalnya, itu masih potong pajak sekian persen. Nah, makna yuwaffa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipotong sedikit pun, sempurna. Kemudian pada kalimat yang kedua, bighairi hisab, tak terbatas, unlimited, yang berbeda dengan amalan-amalan lainnya, ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah yang lain itu sudah ditentukan, ada hitungannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Sahih Hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu amalin ibn Adam lahu, setiap amal, setiap ibadah yang dilakukan oleh anak Adam lalu itu untuknya.
Artinya ada hitungannya di sini. Karena kalau Allah Azza wa Jalla, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna siyama kecuali puasa, fa innahu wa ana azizi." Kalau puasa itu untuk kepada Allah, wa ana azizi, dan aku sendiri akan membalasnya. Kenapa sampai sebegitu besarnya orang yang berpuasa mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kata Allah, "Innahu kalau syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Karena mereka rela meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, minumnya itu karena. Maka pantas orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang bersabar. Tak terbatas wafa dinama wafa sobuna bihum bisa. Kemudian kata kami kembali beliau melanjutkan penjelasannya, as-sabru salah terbatas. As-sabru salah terbatas. Ya, sedangkan kesabaran itu ada dua macam. Sabru ala al-Qur'an. Pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sabru an maharillah. Yang kedua, bersabar dalam menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa sabru ala aqdarillahi mutlaqah. Bersabar atas takdir yang menimpa dirinya, berupa takdir yang mungkin menyakitkan bagi dirinya. Dia bersabar. Dan ketiga-tiganya itu terkumpul pada puasa. Kesabaran ketiga-tiganya itu terkumpul terhadap orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan puasanya benar, yaitu puasa yang diperhatikan betul syarat dan betul-betulnya, betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ilmu pengetahuannya tentang puasa yang benar, maka dia harus mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang bersabar. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang berjamaah. Namun kadang ketika di bulan Ramadan ada saja yang memancing emosi kita, amalan kita. Kadang di jalan kita berkendara, ada orang yang kali pakai belayar-belayar dia masyarakat itu bukan amalan dia. Atau kadang di jalan kendaraan di depan kita itu pakai leti kanan, tahu-tahu dia berdiri, atau sebaliknya letinya berdiri, ternyata ke kanan. Nah itu jadi kita jadi seperti. Kalau pas lagi puasa itu mancing amalan kita, maka disitulah kita yang dilatih dulu bersabar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Pada yang maka jangan sampai kamu itu melontarkan kata-kata kotor, dan melakukan tindakan bodoh. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah contoh. Inruhul qala wa syatama, falyakul ini sorry. Seandainya ada seseorang yang ngajak duel, ngajak berantem, atau ada seseorang yang marah-marah berjelas, ada orang yang memancing kemarahan kita, maka pada kali dia ini sorry, aku lagi puasa. Halo itu kali, aku lagi puasa. Kata Imam Nawawi itu boleh dengan mengucapkan ini sorry itu sampai yang pelaku itu yang menciptakan itu sampai dengan kalimat ini sorry, atau dengan cara mengucapkan dulu diri sendiri dengan ini sorry, ini sorry. Saya lagi puasa, saya lagi puasa.
ribu Nasrul Mustaqim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka